Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok satu ingin menjelaskan hasil diskusi dari kita, yaitu materi tentang soft skill dan hard skill dalam mata kuliah pengembangan diri dan karir. Sebelum kita beranjak ke materi yang akan kita jelaskan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok satu ini. Yang pertama ada Nada, silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Syifania dengan NIM 151141901. Selanjutnya Ricky. Halo, nama saya Muhammad Riki Trihartanto dengan NIM 151141913. Selanjutnya saya sendiri, Fadil Fajri, dengan NIM 151141916. Selanjutnya ada Lela. Saya Lala Nurlail Atnah dengan NIM 15114190033. Selanjutnya ada Dwi Tayani. Saya Dwi Tayani Kartika Putri Dira Darmika dengan NIM 15114190035. Selanjutnya ada Safira. Saya Safira Nur Nasma dengan NIM 151419037. Selanjutnya saya Kevin Muhammad dengan NIM 151141944. Dan yang terakhir saya Aldi Rifai dengan NIM 15114190046. Oke. Nah, dalam materi soft skill dan hard skill ini ada beberapa materi atau subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada pengertian soft skill. Yang kedua yaitu proses perkembangan soft skill. Yang ketiga ada contoh soft skill. Yang keempat pengertian dari hard skill. Yang kelima proses perkembangan dari hard skill. Keenam contoh hard skill. Dan ketujuh apa perbedaan dari soft skill dan hard skill. Kita beranjak ke materi pertama yaitu skill. Sebelum kita masuk ke soft skill atau hard skill itu sendiri, saya ingin menjelaskan dasarnya apa itu skill. Nah, skill adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, dan ide kreativitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Selain itu, menurut Tommy Suprapto, dalam pengantar teori dan manajemen komunikasi, skill adalah suatu kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan. Selanjutnya, skill ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama, technical skill. Yang pertama ada technical skill. Technical skill yaitu adalah sebuah skill yang dimana skill itu tuh kita melaksanakan secara teknis. Berarti contoh saja seorang wirausahawan memiliki kompetensi dalam mengelola operasional di luar dasar produksi dan produk atau layanan, termasuk keterampilan mengelola rantai pasokan dan mempunyai pengetahuan tentang teknologi baru. Selanjutnya yaitu ada manajemen skill. Manajemen skill ini berarti yaitu kemampuan untuk memanajemen atau mengelola sebuah sumber daya alam dan mengatur keterampilan di tempat yang tepat sesuai struktur atau sistem kontrol. Selanjutnya ada entrepreneurship skill. Entrepreneurship skill ini yaitu keterampilan meliputi dari perencanaan bisnis, peka terhadap peluang, analisis lingkungan bisnis, dan keterampilan mengakses keahlian eksternal. Selanjutnya yaitu personal maturity skill, yaitu skill ini yaitu skill yang tentang kesadaran diri, keterampilan merefleksikan diri apa yang terjadi, mengenali dan memperbaiki kelemahan, dan bertanggung jawab untuk memecahkan masalah dan mampu menghasilkan solusi. Selanjutnya yaitu soft skill yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Silahkan.
Baik. Selanjutnya saya Dira dan Mika, saya akan menjelaskan terkait apa itu atau pengertian dari soft skill. Baik. Mas Nes dan Tabet menjelaskan bahwa soft skill adalah keterampilan, kemampuan, dan sifat-sifat yang berhubungan dengan kepribadian, sikap, perilaku dibandingkan dengan pengetahuan formal atau teknis. Soft skill ini berkaitan dengan kemampuan berbahasa, kebiasaan pribadi, keterampilan, interpersonal, mengolah orang, dan kepemimpinan. Soft skill ini sendiri merupakan karakteristik yang mempengaruhi hubungan pribadi dan profesional seorang individu dan bekerja yang berkaitan dengan prospek karir itu sendiri. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Safira. Kepada Safira saya persilahkan. %75% keberhasilan pekerjaan ditentukan oleh soft skill dan hanya 25% ditentukan oleh hard skill. Hasil penelitian lain menunjukkan 85% soft skill dan 15% hard skill merupakan kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dan karir bisnis. Oleh karena itu, sebanyak 77% pengusaha sepakat dalam proses perekrutan karyawan, soft skill dijadikan pertimbangan yang posisinya sama penting dengan hard skill. Soft skill yang dimaksud antara lain meliputi pemecahan masalah, loyalitas penampilan, serta berkomunikasi dengan klien dan kolega. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 aspek soft skill. Jadi pada soft skill ini digolongkan menjadi atau dalam 3 aspek. Yang pertama itu ada kecakapan mengenal diri atau self-awareness. Self-awareness atau yang biasa disebut dengan kemampuan personal ini atau personal skill ini di dalamnya meliputi beberapa kecakapan lagi seperti penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan, kemudian anggota masyarakat dan warga negara, menghargai dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan, sekaligus bentuk dari menjadikan diri sebagai model dalam meningkatkan diri sebagai individu yang bermanfaat bagi dirinya dan sekitarnya. Kemudian yang kedua itu ada kecakapan berpikir rasional atau rational thinking. Kecakapan ini juga meliputi beberapa hal seperti kecakapan menggali dan mengemukakan informasi atau information searching, kemudian ada kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, dan ada kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. Dan yang terakhir ada kecakapan sosial atau social skill yang biasanya kita temui, yaitu kecakapan ini meliputi beberapa kecakapan lainnya seperti kecakapan komunikasi dengan empati atau skill communication, kecakapan kerjasama atau collaboration skill, kecakapan kepemimpinan atau leadership, dan kecakapan memberikan pengaruh atau influence. Dalam mengembangkan soft skill ini, kita dapat melakukan banyak hal dengan tujuan mengembangkan beberapa kecakapan yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, sebenarnya untuk pengembangan soft skill itu sendiri bentuknya tidak instan. Jadi harus dilakukan secara berkala dan memang harus dilatih terus secara rutin. Dan memang biasanya untuk pengembangan soft skill ini dimulai dari tahap dini. Seperti jika kita bisa lihat di sekolah-sekolah sudah ditanamkan bagaimana siswa diajarkan untuk menggali potensi pada dirinya yang meliputi dari kecakapan yang sudah digolongkan menjadi 3 aspek tadi. Ada pula hal-hal nih yang bisa kita lakukan dalam tujuan mengembangkan soft skill itu sendiri. Jika di jenjang sekolah kita dapat mengasahnya dengan melibatkan fungsi aktif guru serta siswa dalam mengajak siswanya pada pembiasaan kecakapan soft skill, maka pada jenjang yang lebih tinggi
seperti kita mungkin yang sedang ada di perguruan tinggi bisa mengasah soft skill dalam bentuk magang, kemudian ikut aktif dalam sebuah organisasi, kemudian ikut outbound atau ikut beberapa workshop dan juga beberapa seminar. Lalu kemudian ada juga menerapkan time management sebagai bentuk dari penataan atau manajemen waktu, begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soft skill. Ada 4 kompetensi soft skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, kejujuran, dan interpersonal. 4 kompetensi tersebut sangat penting dimiliki oleh karyawan karena kompetensi-kompetensi tersebut saling berkaitan. Misalnya, jika seorang karyawan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, maka karyawan tersebut mempunyai kejujuran yang baik dan akan dapat bekerja sama dalam tim dengan baik. Dengan demikian, karyawan akan mempunyai kemampuan interpersonal yang baik. Selanjutnya, Selanjutnya, apa itu hard skill? Hard skill menurut Bu Ningsi dan kawan-kawan, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Sedangkan menurut Suho dalam Delita dan kawan-kawan, hard skill merujuk kepada pengetahuan dan keterampilan teknis dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan suatu proses, alat, atau teknik. Kemampuan tersebut biasanya diperoleh melalui perkuliahan formal atau dari buku. Lanjut. Nah, jadi dapat disimpulkan jika hard skill yaitu sebuah kemampuan dasar yang bisa terlihat atau keterampilan yang dipelajari sesuai dengan bidang keilmuannya. Baiklah, untuk hard skill sendiri yaitu cenderung berkaitan dengan IQ. IQ yaitu merupakan kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Dengan adanya hard skill yang dimiliki seseorang, bisa melakukan pekerjaannya dengan mudah. Lanjut. Cara mengembangkan hard skill yaitu ada 3. Yang pertama, praktik keilmuan itu secara teratur, kemudian meminta kritik dan saran atas apa yang sudah ia lakukan dengan kemampuannya. Selanjutnya yaitu mengejar pendidikan tinggi serta mengikuti pelatihan. Di sini saya akan menjelaskan memberikan contoh dari hard skill. Yang pertama yaitu pekerjaan programmer yang membutuhkan kemampuan hard skill di bidang komputer dan juga pemrograman. Kemudian ada pekerjaan accounting yang harus bisa memiliki kemampuan penghitungan uang, membuat jurnal, buku besar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu seorang psikolog yang harus bisa melakukan teknik-teknik terapi, teknik konseling untuk melakukan pekerjaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi. Oke, baik. Setelah kita belajar tentang apa itu soft skill dan hard skill, sekarang pasti ada perbedaan dari hard skill dan soft skill. Nah, aja sih perbedaannya, terdapat 3 perbedaan. Yang pertama, hard skill itu mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik. Sementara soft skill, kemampuan non-teknis dan akademis. Di hard skill, sifatnya kelihatan. Sementara di soft skill, bersifat tidak kelihatan. Selanjutnya, di hard skill, kompetensi dapat dilihat langsung dari daftar riwayat hidup, pengalaman kerja, prestasi kerja, dan keterampilan yang dia kuasai. Sementara di soft skill, mencakup nilai motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter, dan sikap. Nah, inilah daftar pustaka yang kami gunakan dari buku Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode AHP untuk penilaian kompetensi soft skill karyawan, karya dari Umar R. Fadil dan Yumina. Yang kedua, buku Soft Skills Pustakawan yang dibuat oleh Fatmawati. Selanjutnya saya kembalikan ke Fadla. Baik,
Sekian presentasi hasil diskusi tentang hard skill dan soft skill yang dapat kelompok 1 sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan, entah secara langsung maupun tidak langsung. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan yang dilakukan oleh kelompok kami, dan saya mengucapkan terima kasih.